suratul Fatihah. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri ini dijaga dari godaan-godaan iblis dan setan, dan kita diberikan kekuatan untuk tetap istiqamah, bahagia, tetap berjamaah untuk sama-sama membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, menikmati amalan dengan dasar Al-Quran, dan kita berusaha sekuat mungkin untuk menyebarluaskan, mendakwahkan, mensyiarkan Al-Quran sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas diri kita masing-masing. Mudah-mudahan diri kita juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki nafsu yang mutmainnah, yang kalbunya selalu tenang, selalu tentram menghadapi apapun yang terjadi, senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa ikhlas beribadah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tekad, ucap, lampah, dan juga sujud, dan juga berbagai perbuatan serta doa-doa yang dipanjatkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang ikhlas hanya kepada Allah, ma fi qalbi ghairullah, dan kita juga mencontoh, berittiba, bermutabaah kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh sunnah-sunnah beliau, dan sesegera mungkin kita bertobat kepada Allah ketika kita berbuat salah dan dosa. Kita juga berharap dijadikan Allah Subhanahu wa taala ahli silaturahim, yang sesegera mungkin bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan membawa semangat dan tekad diri hati yang bersih, yang senantiasa maklum terhadap apa yang dipahami orang lain, tidak cepat emosi, senantiasa berbagi baik ilmu ataupun harta benda, termasuk juga di dalamnya memaafkan orang lain, berikan kesempatan kepada orang lain untuk berkiprah seluas-luasnya, tidak membatasinya, dan memberikan kesempatan selagi dalam kesolehan kita bersama-sama berjuang, kita bersama-sama untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kompetensi yang dimiliki dan potensi yang dimiliki, serta terutama memanfaatkan media, baik media digital ataupun media sosial yang lainnya. Mudah-mudahan Allah dari silaturahim ini menjadikan kita memiliki ilmu yang bermanfaat, memberi kesempatan untuk memperoleh rezeki yang barokah dan thayyibah, dijauhkan dari sifat yang akan merugikan orang lain, dijadikannya kita beramal soleh terus-terusan dalam keadaan sehat dan baik, dalam kondisi badan yang fit untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah. Kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita bermohon dijadikan Allah Subhanahu wa taala ahli surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Khusus bagi yang setahun ini sudah mendapat panggilan untuk menunaikan ibadah haji, kita berdoa, Allahumma ij'alna hajjan wa umratan mabrur wa sa'yan maskur wa danban maghfur wa amalan sholihan maqbul wa tijaratan lang tabur ya alima ma fis syudur ahridna ya Allah minad dhulumati lan nur. Khusus untuk sahabat-sahabat yang tahun ini belum mendapatkan kesempatan dan masih menunggu untuk mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji, tetap kuatkan niat. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam kondisi kita. Kita bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon agar kita dipanggil pada saatnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, hasil maqasidana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة بالبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita dan usapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berharap apa yang kita ingini Allah mendengarnya dan mengabulkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, saya selalu bertanya sebelum ngaji, apakah masih hidup? Karena beberapa hari yang lalu sahabat saya, sahabat lagi pendidikan dulu ternyata selesainya melaksanakan ibadah saum, kemudian dia sudah melaksanakan ibadah yang namanya sunnah Syawal 6 hari, kemudian beliau merasa sehat walafiat bersama sahabat-sahabat yang lain, kemudian kembali menekuni hobinya. Goes Bu, tahu goes Bu? Ngebose sepeda, nggak tahu kemana perginya bersama teman-temannya naik ke atas bukit ke atas gunung para kecerakan kemudian bersukaria. Akhirnya apa yang terjadi, kayaknya mungkin ajalnya sudah tiba, belum sampai ke tempat yang dituju. Di tengah perjalanan dia merasa lemas, kemudian terjatuh dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Demikian mudahnya Allah mencabut nyawa seseorang melalui malaikat Jibril. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Tadi malam saya dapat kabar kakeknya sahabat orang tuanya sahabat saya Teh Atis di sini di Bandung di Cigadung jam 1:15 meninggal dunia dalam usia 89 tahun. Ya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasimadhu bi rahmatika ya Rabb. Ya mudah-mudahan beliau-beliau yang sudah meninggal dunia ini husnul khatimah, diterima amal ibadahnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, dan kita yang ditinggal diberikan kesabaran dan ketabahan. Alhamdulillah. Dari Saung Tahdir Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, alhamdulillah hari ini udara segar karena baru saja tadi malam Bandung diguyur hujan dan hari ini dalam keadaan sangat cerah insya Allah. Di dunia maya sana alhamdulillah sudah hadir dari Sumedang Teh Eis Yuliati bersama keluarga besarnya. Kemudian dari Tajur Bogor ada Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga besarnya. Kemudian alhamdulillah ada Kang Mariana Pak Mariana dari Bekasi atau dari Kutoarjo nih beliau Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar tentunya setelah melaksanakan ibadah selama sebulan penuh di Tanah Haram mudah-mudahan kembali dalam keadaan segar bugar dan diberikan kesempatan untuk juga sama-sama kembali ke Tanah Haram dalam keadaan yang lebih baik insya Allah. Hari ini kita syukuri bahwa kita masih hidup dan tentu saja sebaik-baik perbuatan di antara kalian kata Rasul adalah
Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu apakah saya ini baik, maka tanyalah kepada diri, apakah diri ini bermanfaat atau malah menjadikan mudarat bagi orang lain. Ya, kemudian siapa lagi yang disebut sebagai manusia terbaik adalah yang panjang umur dan soleh amal. Khairun nas mangkola umuruhu wahasuna amaluhu. Pedoman ini harus kita pakai. Yang terbaik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Yang terbaik adalah manusia yang panjang umur dan soleh amal. Panjang umur artinya baik dalam kehidupannya, bukan panjang umur bari ririwit Bu ya, panjang umur bari sehat dan soleh amalnya, artinya tengah hesekeun batur ya, berehan bager tegancang ambek ya, gede hampura, kemudian dia selalu berzikir, bersolawat kepada Rasulullah, dan tentunya beribadah sesuai syariat. Masya Allah, tabarakallah ya. Kemudian siapa manusia yang baik perilakunya? Kata Rasul, khairukum, yang terbaik di antara kalian adalah yang bagaimana Bu? Hah? Yang bagaimana? Yang mang ta'allamal Quran. Siapapun dia, laki-laki, perempuan, aki, nini, budak gede, budak letik, ya, yang belajar Al-Quran wa'allamah dan mengajarkannya. Jadi perilaku terbaik dalam kehidupan ini adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkan tidak mesti di masjid. Belajar dan mengajar Al-Quran tidak mesti di musola, tidak mesti di madrasah, bisa sambil dagang, bisa sambil tani, bisa sambil macul, bisa sambil nyupir, bisa sambil jadi pilot, bisa sambil jadi orang-orang yang selama ini menekuni kebiasaannya, sambil jadi dokter, sambil jadi guru, sambil jadi profesor, sambil jadi tukang kebun, sambil jadi ngebor, ya kalau Pak Tatang sambil ngebor sambil mendakwahkan Al-Quran. Ya, dan tentu saja ketika mendakwahkan Al-Quran kita juga berharap diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sediakan kalbu kita untuk selalu mendapat petunjuk Allah dengan berucap raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma insya Allah. Yuk hari ini kita tambah perbendaharaan bacaan kita, membaca surat Yusuf ya. Kita akan baca surat Yusuf. Alhamdulillah Kang Ahmad Widyadi ya dari Cipamokolan, dari halaman Masjid Al Jabar Kota Bandung ya. Selamat bergabung bersama keluarga. Yang kita baca hari ini surat Yusuf mulai ayat ke-70 ya. Surat Yusuf mulai ayat ke-70. Mau berapa ayat Bapak Ibu kita baca? Nah, tentunya kita berharap bacaan kita hari ini mendapatkan keberkahan dan kita mohon diberikan kekuatan untuk membaca 7 ayat. Ayat ke-70 sampai ayat ke-76 dari surat Yusuf. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yusuf mulai ayat ke-70. Falamma jahajahum bijajihim ja'ala siqayati fi rahli ahi.
في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. كذلك نجزي الظالمين. فبدأ أيوة. Lanjut ke ayat 76. Maaf nih agak sedikit batuk. فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كذبا كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله.
narfa'u darajatim man nasya' wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin, masih diberi nikmat untuk mampu membaca 7 ayat dari surat Yusuf mulai ayat ke-70 sampai ayat ke-76. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, dan yang salahnya diampuni seraya kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing, sehingga pada saatnya kita memenuhi syarat dan kriteria bacaan Al-Quran yang benar sesuai dengan kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sesuatu yang tidak akan diberikan kemampuan. Jadi yuk kita maksimalkan kemampuan kita untuk memahami Al-Quran, belajar Al-Quran secara baik, sehingga kita benar-benar termasuk orang yang berada dalam keadaan yang sesuai dengan kriteria bacaan yang sebenarnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Setelahnya kita membaca ayat-ayatnya, mari kita baca tafsir dan terjemah Ibnu Katsir dan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa ke dalam bahasa Indonesia, tidak ke dalam bahasa Inggris? Urang mah teu ngarti bahasa Inggris na oge punya, ulah sok di Inggrisan lah ya. Bahasa Indonesia we syukur-syukur bisa make bahasa Sunda, bahasa sorangan. Tapi kumargi nu ngaji nasa Indonesia, maka kita pakai bahasa Indonesia. Yuk kita lihat tafsir dari Ibnu Katsir mulai ayat ke-70. Maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala tempat minum ke dalam karung saudaranya. Ke dalam karung siapa? Karung Bunyamin. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Hei kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri." Nah, jadi kisahnya ini Nabi Yusuf setelahnya Bunyamin ini datang bersama 10 saudaranya yang lain, kemudian dijamu makan di istana, ya, istananya Yusuf di Mesir. Kemudian Bunyamin diajak masuk ke dalam kamarnya Yusuf dan diberitahu bahwa kamu adalah saudaraku. Nah, kemudian sosonoan Nabi Yusuf bersama Bunyamin dan kasih tahu bahwa Bunyamin, kamu nanti akan diskenariokan untuk tidak bisa pulang ke Nabi Yakub. Gitu ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memerintahkan kepada para penggawanya Nabi Yusuf untuk dilakukan upaya sedemikian rupa sehingga di dalam barang-barang yang dibawa, karung yang dibawa oleh Bunyamin itu ada barang milik Nabi Yusuf yang dianggap sebagai dicuri oleh Bunyamin, sehingga waktu itu hukumnya pencuri itu tidak boleh dilepaskan, harus diboikot atau berada di dalam tahanan. Ya, padahal itu sengaja, ya, sengaja seorang kakak yang namanya Nabi Yusuf ingin bersama-sama adiknya supaya adiknya tidak balik lagi ke Kan'an, maka dilakukan upaya, ya, skenario cek bahasa orang ayeuna mah, ya, dilakukan upaya. Nah, di ayat ke-71-nya mereka menjawab sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu, "Barang apakah yang hilang daripada kamu?" Kemudian para penyeru itu berkata, "Kami kehilangan piala takaran raja
Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta. Dan aku menjamin terhadapnya. Jadi akan diberi hadiah. Ya, kalau diberi hadiah, manusia itu dimanapun, kalau sedang diberi hadiah, sok ararato nyebutnya. Bapak Ibu ke lamun rek diberi hadiah sok atau orek pemilihan bupati, wali kota, gubernur, nu datang diberi hadiah. Dan padahal itu teh penipuan gaya baru Bu ya, model gitu teh ya. Ada berupa sembako, berupa kaos, itu ditipu supaya milih manehna pada manehna geus boga otak-otak encer di tukang anu bakal ngajadikeun urang riweuh ya, sabab duit manehna oge eta teh anu dibagi-bagi teh lain duit manehna tapi menang maling duit negara da manehna mah hayang jabatan oge teu gablek naon aya pun nu aya meureunan teuing ti mana wallahu alam ya. Saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang tidak untuk membuat kerusakan di negeri itu, dan kami bukanlah orang-orang para pencuri. Kemudian mereka berkata, tetapi apa balasannya jika kamu betul-betul pendusta? Mereka menjawab, balasannya ialah pada siapa yang ditemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya atau tebusannya. Jadi katanya dalam dialognya antara pasukan Nabi Yusuf dengan anak-anak Nabi Yakub itu, bahwa kalau ketahuan ada yang mencuri, maka si pencuri itu dijadikan tawanan alias tanonnya, tebusannya. Ya. Apa yang terjadi? Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Maka mulailah Nabi Yusuf memeriksa barang-barang mereka sebelum mereka memeriksa karung saudaranya sendiri. Jadi yang 10 diperiksa dulu. Baru terakhir karungnya Bunyamin. Ya. Kemudian mengeluarkan piala raja itu dari karung Bunyamin. Demikianlah kami antar untuk mencapai maksud Nabi Yusuf. Tiadalah patut Nabi Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Jadi Bapak Ibu, kersani Allah, ketahuanlah di dalam karung Bunyamin ada piala yang dicuri, dan akhirnya Bunyamin dijadikan tawanan, dijadikan tahanan. Kemudian yang 10 disuruh pulang ke Nabi Yakub, kembali ke Kanaan, dan Bunyamin tetap berada di Mesir. Apakah yang 10-nya pulang semua? Tidak, yang 10 tidak pulang semua, Bu. Ada satu orang yang terkenal namanya sampai sekarang berada di bujur bapak-bapak, namanya Levis. Ya, Levi ini tidak mau pulang karena dia termasuk yang beriman. Jadi Levi ini anak Nabi Yakub dari bukan Rahel ya, tapi dari dari istri yang 3 yang lainnya, dan dia termasuk yang beriman. Dia tidak mau pulang karena malu sama bapaknya kalau seandainya melaporkan bahwa Bunyamin yang tadinya dijanjikan untuk kembali ternyata tidak bisa kembali. Nah, yang 9 pulang, kemudian Levi ini menyelinap, nyamar jadi orang biasa, ya, berada di Mesir, memperhatikan apa yang terjadi dengan Bunyamin. Dan ternyata mereka melihat, si Levi ini melihat bahwa ternyata Bunyamin itu tidak ditawan dan tidak juga dijadikan tahanan, melainkan tetap bersama Nabi Yusuf dan berada di istana. Begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita ini juga menjadikan mafhum bagi kita bahwa berpolitik dalam hal memenangkan sebuah percaturan dunia, bermuslihat itu boleh, tetapi tentu saja tidak dengan licik atau curang. Ya, jadi Nabi Yusuf bermuslihat supaya nanti Nabi Yakub bisa datang untuk menjemput namanya Bunyamin. Ya, dan Alhamdulillah. Dan pada saatnya mereka kembali ke Kanaan, tentunya dimarahin ya oleh bapaknya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Singkat cerita nanti kita akan lihat di ayat-ayat berikutnya. Terus ikuti, terus ngaji, dan terus istiqomah. Karena di setiap ayat, di setiap huruf dari Al-Quran pasti ada hikmah. Ya,
Jangan suka merasa biasa cerita Nabi Yusuf lewat aja, enggak. Satu huruf pun jangan lewatkan dari Al-Quran. Teruskan belajar dan insya Allah akan mendapatkan hikmah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan sedang memegang satu huruf dari Al-Quran. Karena nanti akan menjadi syafaat di yaumul qiyamah. Siapa mengucapkan satu huruf maka akan mendapatkan 10 kebaikan. Apalagi kalau berhuruf-huruf, apalagi kalau bersurat-surat, apalagi kalau berzud-zud. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang ditinggikan derajat, karena kata Allah derajat manusia nanti kemuliaannya di akhirat tergantung kepada berapa ayat yang dia bisa kuasai, berapa ayat yang bisa dia amalkan, berapa ayat yang bisa dijadikan kehidupan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ya, tentunya yang paling tinggi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena seluruh ayat beliau amalkan. Nah, kita mudah-mudahan ayat demi ayat, napak demi napak ya, tangga demi tangga kita ikuti. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama akhiri dan dengan doa akhir majelis, serta mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kesempatan untuk terus dalam keadaan sehat walafiat, selalu berdekat-dekat dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, dan menyebarluaskan dalam keadaan bahagia, istiqomah, berjamaah bersama insya Allah. Mari kita sama-sama akhiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullah وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض إنت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي